Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal-soal pilihan P3K kompetensi teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran bagian ke-10. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? A. Pengelolaan anggaran perusahaan. B. Pengaturan dokumen dan arsip. C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. D. Pembuatan laporan keuangan. E. Penanganan keluhan pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. Penjelasannya, manajemen perkantoran mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan berbagai tugas administratif untuk mendukung kelancaran operasional kantor. Kemudian soal nomor 2. Dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun jadwal rapat. B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. C. Menyusun anggaran tahunan. D. Menganalisis hasil belajar. E. Mengatur inventaris kantor. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif secara efektif. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk A. Meningkatkan profitabilitas perusahaan. B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. C. Mengurangi biaya operasional. D. Mempercepat proses pengadaan barang. E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya soal nomor 4. Untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. Menambah jumlah karyawan. B. Mengurangi waktu istirahat. C. Mengimplementasikan teknologi baru. D. Mengubah struktur organisasi. E. Mengurangi anggaran operasional. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Mengimplementasikan teknologi baru. Teknologi baru dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dengan mengotomatisasi proses dan mempercepat pekerjaan. Kemudian soal nomor 5. Apa yang merupakan elemen penting dalam manajemen arsip perkantoran? A. Pengelolaan kas kecil. B. Pengaturan jadwal rapat. C. Sistem pengarsipan yang terstruktur. D. Pengelolaan pengaduan barang, pengadaan barang. E. Penanganan keluhan pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sistem pengarsipan yang terstruktur. Sistem pengarsipan yang terstruktur adalah elemen penting dalam manajemen arsip untuk memastikan dokumen mudah ditemukan dan aman. Kemudian soal selanjutnya nomor 6. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan A. Kesukaan pribadi. B. Ketersediaan waktu karyawan. C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. D. Jumlah gaji yang diterima. E. Lokasi geografis karyawan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan.
Penjelasannya, tugas harus ditugaskan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan karyawan untuk memastikan hasil kerja yang optimal. Kemudian soal selanjutnya nomor 7. Salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah titik-titik. A. Menyusun anggaran biaya. B. Mengadakan rapat evaluasi berkala. C. Mengurangi jam kerja karyawan. D. Menambah fasilitas kantor. E. Menyederhanakan prosedur pengadaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengadakan rapat evaluasi berkala. Rapat evaluasi berkala membantu dalam mengawasi kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Untuk menilai efektivitas kerja, manajer perkantoran perlu A. Menghitung jumlah jam lembur. B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. C. Mengurangi biaya pelatihan. D. Meningkatkan anggaran pemasaran. E. Mengubah struktur organisasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasannya, menilai efektivitas kerja melibatkan membandingkan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan. Kemudian soal selanjutnya nomor 9. Apa manfaat utama dari pengelolaan inventaris kantor yang efektif? A. Mengurangi beban kerja karyawan. B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. C. Meningkatkan kepuasan pelanggan. D. Mengurangi biaya pelatihan. E. Mempercepat proses penggajian. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Penjelasannya, pengelolaan inventaris yang efektif memastikan bahwa persediaan selalu memadai tanpa ada kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi operasional. Kemudian soal selanjutnya nomor 10. Untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah titik-titik. A. Membuat laporan akhir. B. Menetapkan standar kualitas. C. Melakukan pelatihan karyawan. D. Mengatur ulang jadwal kerja. E. Menyusun anggaran baru. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menetapkan standar kualitas. Penjelasannya, menetapkan standar kualitas adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pekerjaan memenuhi kriteria yang diharapkan dan memberikan dasar untuk pengendalian kualitas. Kemudian soal selanjutnya nomor 11. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum? A. Pengelolaan keuangan perusahaan. B. Pengelolaan dokumen dan surat menyurat. C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. D. Pembuatan laporan keuangan. E. Pengelolaan SDM. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Penjelasannya, administrasi umum mencakup pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan berbagai aktivitas di lingkungan kantor untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Kemudian soal selanjutnya nomor 12. Dalam pengelolaan surat menyurat, dokumen apa yang biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? A. Nota dinas. B. Laporan. C. Surat balasan. D. Memo. E. Faktur. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Surat balasan. Surat balasan digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan sesuai kebutuhan.
Kemudian soal nomor 13. Apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi biaya operasional. B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur. C. Meningkatkan produktivitas karyawan. D. Mengurangi jumlah dokumen. E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur. Sistem pengarsipan bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang disimpan dengan cara yang aman dan teratur, memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen ketika diperlukan. Kemudian soal selanjutnya nomor 14. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? A. Penyusunan anggaran tahunan. B. Pengelolaan data karyawan. C. Penjadwalan rapat. D. Pengelolaan dokumen phishing. E. Pengelolaan pembelian. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pengelolaan data karyawan. Penjelasannya, sistem informasi manajemen melibatkan pengelolaan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, seperti pengelolaan data karyawan. Selanjutnya nomor 15. Dokumen apa yang biasanya berfungsi untuk memberikan informasi internal di antara staf? A. Surat resmi. B. Memo. C. Laporan tahunan. D. Nota dinas. E. Faksimil. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memo. Memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman, atau instruksi kepada staf di dalam perusahaan.